saling bertabrakan, dia itu cenderung masuk ke dalam. Sehingga ketika dia masuk ke dalam, maka sel-selnya itu akan memiliki ruang yang lebih luas untuk dia berkembang atau bergerak. Jadi kalau misalnya di satu lokasi kan dia saling bertabrakan. Ketika dia dikasih celah, intinya dikasih gang, dia akan lebih ada jalan lain untuk dia berkembang gitu. Jadi celahnya itu yang menjadi batas atau jalan utama perkembangannya itu disebut dengan celah blastopor. Celah, pertanyaannya celah, jawabannya blastopor. Lalu pertanyaannya bentukan, jawabannya dorsalit. Nah, celah ini akan menimbulkan suatu bentukan yang disebut dengan dorsalit, di mana pada daerah di sekitar dorsalit kita juga akan menemukan rongga yang disebut dengan gastrosol atau arsenteron. Kalau yang besar ini masih blastosol, gitu kan? Ini masih early gastrula. Jadi pasti yang rongganya lebih besar adalah rongga blastosol daripada rongga gastrosol. Kalau dilihat gastrula baru si blastosolnya itu lebih kecil atau bahkan hilang, digantikan oleh gastrosol dan arsenteron aja. Jadi nggak boleh terkecoh kalau yang ini tentunya bukan rongga, karena ini adalah perpecahan ketika pembuatan preparat dia ketarik. Rongga itu yang benar-benar kelihatan seperti luas gitu. Kalau ini kan udah pasti kayak ketarik dan menimbulkan sobekan. Kalau yang ini udah kelihatan seperti rongga karena perbatasannya rapi gitu. Gitu. Dari yang ini ada yang mau ditanyakan atau bingung? Oke, kalau belum lanjut ke led gastrula. Di led gastrula ini mulai terbentuk adanya bentukan lain. Kalau ada dorsal lip, berarti temennya adalah ventral lip. Dorsal itu yang atas, ventral itu yang bawah. Nah, jadi kalau misalnya rongga yang berada di dekat dorsal lip disebut dengan arsenteron atau gastrosol. Kalau di dekat ventral lip disebut dengan blastosol. Jadi kalau dorsal lip itu dia bentukannya itu sangat melengkung. Kalau ventral lip dia hanya seperti bentukan ini saja. Jadi nggak mungkin ventral lip seperti ini, gitu. Jadi tahu ya perbedaan antara dorsal dan ventral lip. Kalau ventral itu dia cuma membelah aja gini. Kalau dorsal lip itu dia sampai membentuk suatu bentukan seperti huruf C atau lekukan gini. Gitu. Terus di antara dorsal lip maupun ventral lip akan ada bentukan penyumbatan yolk yang disebut dengan yolk plug. Gitu. Ini bentukan yolk plug. Nah, di antara yolk plug dengan dorsal lip maupun yolk plug dengan ventral lip ada celah yang disebut dengan blastopor. Oke. Masih bingung atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin bisa dicerna pelan-pelan. Nah, di fase gastrula ini kan tadi di awal juga aku bilang udah ada pembentukan 3 lapisan kecambah, yang mana lapis pertamanya itu disebut dengan ectoderm yang paling luar, yang warnanya gelap. Lalu ada lapisan mesoderm yang ini. Yang ini. Nah, ini kan ada 3 warna, 1, 2, 3. Kalau yang paling gelap ini ectoderm, yang sedikit ke tengah ada perbatasan garisnya, ini adalah mesoderm, dan yang paling dalam ini adalah endoderm. Gitu. Jadi nanti ectoderm ini dia akan berkembang menjadi kulit maupun syaraf. Kalau misalnya mesoderm ini dia berkembang menjadi daging, terus ada darah. Sedangkan yang endoderm ini dia akan berkembang menjadi organ dalam seperti jantung, paru-paru. Jadi kalian bisa mungkin menganalogikan kalau atau membayangkan kayak di tubuh manusia itu kan pasti bagian terluarnya adalah kulit, terus di bawah kulit ada daging, di bawah daging pasti ada organ. Nah, itu kayak gini urutannya. Jadi ada ekto, meso, dan endo. Tuh. Ini pasti ditanyain nanti di soal-soal. Lalu untuk gastrula ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Jadi di gastrula mulai banyak banget bentukan-bentukan yang muncul. Kalau di blastula kan cuma blastosol aja. Jadi setelah fase gastrula dia akan berkembang lagi di fase neurula. Di mana pada fase neurula ini ada banyak sekali bentukan. Gak banyak banget sih, ada 3 atau 4 bentukan.
Jadi bentukan utama yang ada pada fase awal neurulasi disebut dengan bentukan neural plate. Nah, neural plate itu ini kan nanti dia akan menyatu, gitu. Dia akan menyatu dan dia akan membentuk bentukan seperti ini. Persatuan atau penyatuannya. Dimana bentukan neural plate ini kan kenapa dibilang plate, karena dia itu kayak bentukannya itu sebenarnya nggak kayak piring tapi ya udah kayak lurus gitu aja. Plate-nya itu yang ini sama ini. Jadi kalau ditanya dituju di sini pertanyaan bentukan, jawabannya neural plate. Dan rongganya udah terbentuk sepenuhnya berubah menjadi arsenteron atau gastrosol gitu. Kalau yang ini kan masih ada blastosol. Nah, nanti lama-lama blastosolnya itu hilang. Kan ini dia ke sini menyatu, kemudian rongganya ini ke sini, bergerak ke sini. Blastosolnya menghilang. Gitu. Jadi rongganya akan semakin besar dan berada di tengah yang disebut dengan arsenteron atau gastrosol. Untuk lapisannya masih sama, ada ekto, meso, dan endo. Dari neural plate nantinya plate-nya ini akan mengalami perkembangan untuk menjadi lekukan yang disebut dengan neural groove. Neural groove ada dua tahapan. Yang pertama adalah early neural groove dan yang kedua late neural groove. Yang early tentunya cekungannya masih dangkal. Nah, kalau ada cekungan berarti di atasnya ada legokan. Legokan yang disebut dengan neural fold. Jadi yang ini neural groove, lalu kanan kirinya neural fold. Yang ini tadi lapisan apa ya? Lapisan neural plate. Membran vitelin. Ini membran vitelin. Nah, membran vitelin diingat-ingat dia akan selalu ada di setiap fase frog embryogenesis. Jadi ini ada membran vitelin, terus ini ada neural groove, neural fold, dan ini ada arsenteron atau gastrosol. Lapisan-lapisannya masih sama. Jadi ada 4 lapisan di lapangan pandang ini, mulai dari membran vitelin, lalu ada ekto, meso, dan endo. Tuh. Nah, dari early neural groove dia akan berkembang menjadi late neural groove, di mana cekungannya lebih dalam. Kalau yang ini kan cekungannya masih dangkal. Kemudian dia akan semakin cekung lagi ke dalam, membentuk huruf U. Nah, bentukannya yang lain-lainnya masih sama, ada neural fold di kanan dan kiri, lalu ada neural groove di sini, dan kemudian ada bentukan lagi yang tampak jelas terlihat yang disebut dengan notochord yang berada di lapisan mesoderm, di mana notochord ini dia adalah bakal dari tulang belakang. Jadi kalau kalian bayangkan ini tuh adalah bagian punggungnya dari si katak. Sedangkan ini adalah bagian perut. Jadi ini tuh pemotongan secara melintang. Nah, kalau kalian lihat di sini, banyak kali. yang ini, nah dipotongnya itu gini. Oh ya. Dan yang dilihat itu adalah bagian melintangnya. Potongnya gini, jadi kalau dipotong gini kan keluarnya akan kelihatan tampak seperti ini misalnya. Gitu. Jadi yang tadi neural groove itu adalah calon-calon dari ini. Punggungnya ini. Kan di dekat neural groove tadi ada notochord. Notochord bakal tulang belakang. Tulang belakang otomatis ada di punggung kan. Mungkin ada di bagian perut. Nah, ini tadi, jadi yang di neural groove itu yang pembeda utamanya adalah adanya notochord di lapisan mesoderm gitu. Ini ekto, meso, dan endo. Kelihatan ya perbedaannya ketiganya. Jadi warnanya itu cenderung lebih gelap yang ekto, yang endo itu lebih terang banget, meso di tengah-tengah. Enggak terang juga enggak gelap. Itu yang ditunjuk nomor 2 itu notochord juga. Nah, bukan. Kalau 2 ini disebut dengan calon bahu. Dia akan berkembang menjadi calon bahu. Tapi nggak kita pelajari lebih lanjut karena sediaan preparat itu dia nggak kelihatan jelas. Jadi yang kalian ingat ini. Kalau yang ini cukup tahu aja kan bahunya pasti ada 2. Nah, ini adalah bakal bahu tadi. Bakal pundak gitu. Gitu. Jadi ini juga ada di lapisan ekto. Tapi kalau ini masuk ke ekto. Kalau ini kan mesonya kan ini. Udah kelihatan kan ada garis pembatasnya.
lagi yang mau ditanyain? Jadi udah tahu ya kalau yang ini pasti dia groove, fold, ini tadi bakal bahu, kemudian ini bakal tulang belakang disebut dengan otokok. Gitu. Nah, kemudian dari neural groove nantinya dia akan berkembang menutup. Ini dan ini akan bertemu menjadi satu dan membentuk seperti ini. Nah, bisa dibayangkan kan? Awalnya kan dia terpisah, terus semakin berkembang dia semakin melekat gitu. Dan berubah namanya menjadi neural tube. Ini kan tadi neural fold-nya nih. Iya. Tadi kan yang ini neural groove-nya. Nah, ketika menutup dia menjadi tube. Gitu. Tutup. Nah, menutup menjadi neural tube. Ya, gitu. Terus neural tube itu dinding-dindingnya, sedangkan di tengahnya ada neural kanal. Gitu. Jadi yang ini tuh neural tube, neural kanal, di bawahnya masih sama ada notochord. Tuh rongganya jelas-jelas selalu sama di fase neurula adalah rongga arsenteron maupun gastrosol. Lapisannya juga masih sama, ada 3 lapis kecambah. Tuh, dari early neural tube akan berkembang lagi menjadi late neural tube. Yang mana pada late ini bentukannya sudah tertutup dengan sempurna. Kalau yang ini kan masih cekung atasnya. Kalau yang ini udah rata. Nah, ketika rata dia akan ada bentukan di sini. Sepertinya bentukannya itu kayak garis ataupun bentukan perbatasan lah. Bekas dari penyatuan ini disebut dengan neural crest. Neural crest. Di atas ini neural crest, neural tube, lalu ada neural kanal, ada notochord. Lapisannya masih sama, rongganya juga arsenteron gastrosol juga. Tuh. Dari ini ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Mungkin? Oke, kalau belum bingung, karena ini sudah selesai. Yeay. Gitu. Jadi memang sedikit yang dipelajari. Ya, maksudnya ya gak jadi banyak ternyata. Oke, banyak. Ya banyak kan yang gamet 2 loh. Yang kemarin daripada ini kan bentukannya ya udah perkembangannya itu kalian bisa membayangkan dari ini jadi ini gitu. Mau tanya deh ke NIM 100. Ini lapisan apa ya? Yang ini membran vitamin apa? Ya ectoderm. Kalau Catherine, ini lapisan apa? Ya mesoderm. Oke. Kalau Safia, mesoderm itu dia akan berkembang menjadi apa? Apa ya? Maksudnya dia bakal dari apa? Enggak, dia nggak berkembang menjadi endo. Daging, darah itu di mesoderm. Kalau ectoderm tadi dia itu akan berkembang jadi apa, Lili? Ectoderm berkembang menjadi ya kulit dan juga saraf. Lalu kalau misalnya yang tengah ini lapisan apa ya? Anissa? Ya, endoderm akan berkembang menjadi apa, Wildan? Organ dalam. Seperti Jantung, paru-paru. ya, ya betul. Terus kalau misalnya
berarti ini lapisan apa ya? Sayid. Balkis. Ya, membran vitelin. Membran vitelin itu selalu ada di seluruh. Sayid kasih yang susah katanya. Kayaknya latihan soalnya sekarang aja, postesnya nanti. Oke. Nah, sel blastomer itu ada di fase awal ini. Sel blastomer. Jadi sebelum dia terbentuk kutub-kutub, nanti itu kalian akan lihat preparat yang mana dia belum terbentuk kutub. Nah, itu pasti dikeluarin preparatnya dan ditunjuk sel yang ditunjuk adalah sel blastomer. Jadi secara umum sebenarnya di frog embryogenesis itu dia adalah selnya itu blastomer, tapi blastomer nanti terbagi menjadi mikromer dan makromer. Yang besar disebut makromer, yang kecil disebut blastomer. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian jawab mikromer itu benar, blastomer juga benar. Tapi kalau pertanyaannya ada kutubnya dilanjutkan dengan pertanyaan sel, udah pasti jawabannya makro atau mikro. Kalau pertanyaannya itu sel aja dan kalian bingung, mending kalian jawab blastomer aja. Gitu. Kalau nggak didampingi oleh pertanyaan kutub. Kayak misalnya di neurula kan udah nggak kelihatan jelas tuh kutub-kutubnya. Nah, selnya berarti sel blastomer aja. Tuh. Atau mungkin kalian pikiran kalian kayak, "Kak, ini tapi gede-gede bagi saya." Jawabnya makromer gitu. Tapi kalau mikromer salah. Kan ini kelihatan gede-gede dan lebih pucat lah gitu. Apalagi ini kan kelihatan ya. Nah, yang ini tuh sebenarnya vegetal polnya itu masih ada, animal vegetalnya masih ada. Animalnya itu yang ini, jadi ekto dan mesoderm itu animal pol, sedangkan endoderm itu vegetal pol. Gitu. Jadi di sini kan kelihatan ya, kalau yang ini tuh kecil-kecil, susunannya itu cenderung lebih rapat karena sel-selnya kecil-kecil. Kalau yang endo kan sel-selnya gede-gede, cenderung lebih renggang. Gitu. Jadi karena dia endoderm itu adalah vegetal pol, maka dia sel-selnya sel-sel yang besar-besar. Tapi kalau kayak gini kan mungkin kalian susah bedainnya, bisa jawab blastomer aja. Animal pool. Itu ada lagi yang mau tanya? Itu yang di daftar pertanyaan udah aku sebutin semua nggak ya? Selain blastomer yang ketinggalan tadi, Animal pool. atau ada yang belum? Ya kayaknya udah. Ya. Oke, sebelum pengamatan nanti mungkin latihan soal dulu, pengamatan baru post test guys ya. Tulis tangan apa langsung Langsung aja latihan soal post testnya aja nanti yang tulis. Tapi kalau kalian mau mencatat untuk belajar boleh. Atau kalau udah ingat jawabannya tulis. Oke, nomor 1A. Fase yang tampak pada lapangan pandan ini disebut dengan fase apa, Hamam? Fase blastula. Lalu yang B, sel yang ditunjuk panah hitam adalah sel apa, Sandi? Nah, yang panah hitam adalah sel? Ya, sel makromer. Sedangkan panah merah adalah sel apa? Mikromer. Sel mikromer. Oke, jadi lapangan pandan ini benar, fasenya fase blastula. Kenapa blastula? Karena bentukan blastula itu khas, dia cuma ada rongganya aja di tengah. Dan kutub-kutubnya udah saling menyatu satu sama lain. Rongganya rongga blastosol. Selnya panah hitam makromer karena dia cenderung lebih besar-besar. Kalau yang lebih kecil di panah merah adalah sel mikromer. Gitu. Nomor 2A, fase yang tampak pada lapangan pandan ini adalah fase apa? Lupa, maaf. saya kan Iya. ya ampun Siapa ya? Lupa. Asa. Ya, ya. Soalnya nggak ada namanya. ini gastrula udah Ya, kalau fase jawabnya gastrula aja. Nggak usah pakai early atau late. Cukup gastrula aja.
Jadi kalau celah yang ditunjuk panah hitam ini atau ini deh, itu adalah celah apa ya, Luis? Pertanyaan celah jawabannya cuma satu. Mungkin siapa ya? Udah dipanggil semua belum? Ada yang belum dipanggil nggak? Ada. Siapa? Oh, Hamam, boleh bantu? Ya, celahnya blastopor. Lalu ruangan yang ditunjuk panah merah adalah ruangan apa ya, Zara? Gastrosol. Gastrosol atau aksenteron. Oke, kalau yang ini bareng-bareng ini apa ya? Bentukan apa ya? Yok, fok. Yok. Pentalit. Yok. Fok. Yok, yok, Yok. ya, yok, Pak. Yok, Pak. Ya, bukan yok, Pak. Oke, nomor 3. Lapisan yang ditunjuk panah hitam disebut dengan lapisan apa ya? Catur. Ya, membran vitelin. Kalau fasenya fase apa ya, Balkis? Fase apa ya? Neurulasi. Neural plate. Betul atau salah, Safia? Fase apa ini? Neurula. Neurula. Kenapa kok neurula? Boleh nggak bentuk jelas? Bentukan apa yang mengindikasikan kamu menyebut ini neurula? Oke, belum ada. Kenapa nggak blastula? Iya atau enggak? Kenapa? Ya, karena enggak blastosol. Kenapa enggak gastrula? Ya. Kenapa neurula? Padahal di sini nggak kelihatan ada arsenteron atau gastrosol. Ini. Oh, kalian pikirnya ini neural groove, ini neural fault. Tapi bukan, ini morula. Jadi fasenya morula. Ini preparat yang aku bilang kalau sebenarnya kutubnya itu nggak kelihatan jelas, tapi sel-selnya sehingga disebut sel blastomer. Jadi ini adalah zigot awal yang akan terbentuk menjadi kutub-kutub. Ini calon kutub animal pole. Dan ini kenapa pertanyaan C itu kutub yang ditunjuk panah merah? Kutubnya ini adalah vegetal pole. Ini adalah zigot yang masih berkembang sedikit gitu, berkembang sedikit-sedikit sebelum nantinya dia akan terpecah-pecah lagi di sini menjadi seperti yang tadi. Gimana ya? Nah, ini kan halnya gini. Dia itu nanti akan terbentuk sedikit pelan-pelan. Nah, pelan-pelan dari yang segini jadi segini, terus segini dan segitu. Gitu. Jadi masih ibaratnya kalau yang di gambar tadi itu cuma 2 ini yang kebentuk. Yang ini tuh masih belum. Ini belum terpisah. Yang ini tuh belum kepisah-pisah. Jadi masih 2 ini. Nah, kenapa? Makanya gambar yang tadi itu disebut dengan fase morula. Jadi diingat-ingat itu bukan neurula tapi morula. Ini preparat kita. Jadi pengamatan kalian lihat gitu, pasti keluar. Jadi nggak mungkin dia itu neurula yang nggak ada arsenteron atau gastrosolnya. Arsenteron dan gastrosol adalah rongga yang selalu ada di fase neurula. Gitu. Kan ini nggak ada nih.
Jadi bukan berarti. Kan satu-satunya fase yang belum ada rongganya itu adalah fase morula. Baru terbentuk rongga di fase blastula. Kalau nomor 4A, ruangan yang ditunjuk panah hitam disebut dengan ruangan apa ya? Anissa? Dan dulu. Blastosol. Blastosol berarti ini fasenya blastula. Belas apa belas? Betul atau salah, Wildan? Betul atau salah? Saya juga pusing kak. Oke, ada yang bisa bantu kepusingannya mungkin. Saya. Catherine. Gastrula. Oh, gastrula. Kenapa gastrula? Ruangan ini. Oke. Kalau gastrula ada dorsalip atau ventralipnya nggak? Harusnya ada nggak? Harusnya ada, tapi gambar ini nggak ada. Berarti gastrula atau bukan? Bukan. Blastula? Morula deh, morula nggak? Nggak, mungkin morula karena ada rongganya. Blastula deh. Mungkin. Jadi Blastula atau neurula? Oh. Neurula? Ya, neurula bukan blastula karena blastula itu belum terbentuk 3 lapis kecambah. Kalau ini udah kelihatan antara ekto, meso, dan endo. Nah, ini adalah fase awal dari neurula, makanya setelah neural plate dia terbentuk neural groove. Bentukan yang ditunjuk panah merah yaitu neural groove. Ini tepatnya yang awal, tahap awalnya. Jadi cekungannya masih dangkal. Yang ini berarti neural groove. Neural. Fold. Nah, ini tadi yang merupakan bakal bahu. Tuh. Oke, masih bingung? Jadi gambar ini adalah fase neurula. Tuh ya. Kalau nomor 5, ruangan yang ditunjuk panah hitam disebut dengan apa ya, Za? Panah hitam. Mirip apa? Iya, panah hitam. Ruangan gastrula itu ruangan atau fase pertanyaannya? Ruangan gastrosol atau arseneron. Lalu bentukan yang ditunjuk panah merah adalah sebenarnya ini enggak ini, harusnya yang ini. Itu adalah bentukan apa ya, Bu? Ya, neural plate pada fase semuanya. Pada fase fase neurula. Kalau ada neural plate, neural groove dan teman-temannya udah pasti fasenya neurula. Tuh. Oke, nah bentukan yang ditunjuk panah hitam disebut dengan apa, Luis? Neural fold. Tuh, lapisan yang ditunjuk panah merah. Endoderm. Oke, fasenya fase apa ya, Lili? Fase ya neurula. Jadi karena ada neural fold groove pasti fasenya neurula. Lapisan yang ditunjuk panah hitam ini yang ini ya. Lapisan Itu yang kulit ektoderm. Bentukan yang ditunjuk panah merah disebut dengan apa ya, Sandi? Oh, jalannya Ini yang ini ya,
Oh yang anunya. Belum ke bannya. Yang ini Herakles. Betul. Herakles. Betul atau betul? Zara. Neural tuh. Ya, neural tube kalau ke situ di atas. Keyakinan saya. Yang ini di atas sini nanti. Terus kalau misalnya bentukan yang ditunjuk panah hijau itu apa ya Catur? Ya, notochord itu bakalnya apa ya Hamam? Tulang belakang. Ya, tulang belakang. Oke, lanjut. Nah, fase. Bareng-bareng deh, fase apa ini? Morula, karena nggak ada Rongga-rongga. ruangan atau rongga. Kutub yang ditunjuk panah merah. Sebenarnya ini belum terbentuk dengan jelas, tapi udah kelihatan pembedanya. Ini lebih gelap dan terang. Berarti panah merah adalah Animal. Betul. Sel yang ditunjuk panah hitam. Of. Makromer. Sel makromer. Panah hitam. Dilihat-lihat, diingat-ingat. Fase. Semuanya. Fase apa ini? Blastula. Blastula. Blastula, ruangan panah merah. Blastosol. Blastosol. Sel panah hijau. Makrom. Makromer. Sel Mikromer. kutub. Kutub. Animal pole. Animal pole. Animal pole. Kutub. Vegetal Vegetal pole. Vegetal pole. Fungsi. Bergeraknya sel. Bergerak. Ya, tempat pergerakan sel. Itu berkemungkinan besar keluar. Di terakhir nomor 10, rongga yang ditunjuk panah hijau. Blastosol. Apa? Blastosol. Gastrosol. 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 Betul tak? Yakin menurut Siapa keyakinan. jawab gastrosol? Menurut keyakinan saya. Yang jawab gastrosol berapa orang? Ya. 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ini jawab blastosol. Iya. Blastosol. Oke, blastosol. Kamu. Kayaknya itu nggak kelihatan itu dorsalis apa enggak. Oke. Jadi yang benar adalah gastrosol. Karena ini kelihatan dorsalip. Dorsalip kan pasti bentuknya itu sangat melengkung. Nih, di dekat dorsalip pasti dia gastrosol atau arsenteron. Ini ventralipnya, penutupan panah sebenarnya. Ventralip. Berarti kalau yang ini adalah Blastosol. ini ya perbatasannya kelihatan. Jadi yang ini adalah gastrosol, ini blastosol. Kenapa ini disebut blastosol? Karena ruangan blastosol itu adalah ruangan yang semakin lama semakin kecil dan menghilang di fase gastrula. Lapisan yang ditunjuk panah merah. Endo. Kecil. Endodam. Bentukan panah hitam. Bentukan. Dorsalis. Dorsalip. Bentukan. Yok. Yokplak. Yokplak. Bentukan. Yopak. Ventralip. Ventralip. Berarti yang ini atas atau bawah? Bawah. Bawah. Wah,